Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam. Dengan peralatan seadanya, Asmidar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Kami bersama instansi terkait dengan menggunakan speedboat menuju ke lokasi KMP Lome untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sehingga kami bersepakat untuk meminta kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur, dan di Telaga Punggurlah akan dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anyus melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, polisi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan MA, anak tokoh politisi PKS. Motif pelaku awalnya hendak mencuri perangkas, namun diketahui korban sehingga korban ditikam hingga tewas. HA, 31 tahun, pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon, Banten ditangkap. Pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat pelaku hendak merampok di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk hingga tewas. Pelaku nekat melakukan aksi kejahatan tersebut karena himpitan ekonomi setelah mengalami kerugian ratusan juta rupiah saat mencoba peruntungan melalui saham kripto. Yang awalnya bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sama dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman bulan 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Pelaku mencoba melakukan pencurian di sejumlah rumah mewah. Usai gagal mencuri di rumah politisi PKS Maman Suherman, pelaku kembali mencoba mencuri di rumah mantan anggota DPRD Roy Syudin Syayuri. Namun nahas, aksi pelaku terpergok ART rumah tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Sebelumnya geger pembunuhan bocah SD anak petinggi PKS yang ditemukan tewas dengan 22 luka di rumahnya di Cilegon, Banten. Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS Maman Suherman tak kuasa menahan tangis mengetahui anak kesayangannya Muhammad Aksel Putra tewas bersimbah darah di rumahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten. Sadis, bocah kelas 4 SD ini ditemukan penuh luka, tergeletak di lantai 2 rumahnya. Polisi mendapati ada 22 luka di tubuh bocah berusia 9 tahun ini. 19 diantaranya merupakan luka tusukan senjata tajam. Polisi mengerahkan anjing pelacak saat olah TKP. Jejak pelaku tercium di tembok rumah. Diduga pelaku kabur dengan melompati tembok pagar rumah korban.
Pembunuhan korban diketahui oleh sang kakak yang masih duduk di bangku SMP. Usai mendengar teriakannya. Saat kejadian, dalam rumah hanya ada korban dan kakaknya. Sementara seorang asisten rumah tangga yang biasa bekerja setengah hari sudah pulang. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan 8 orang saksi, termasuk kakak korban. Kejadian untuk dari penanganan pertama kita sudah mengamankan TKP, sudah melakukan visum. Kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Untuk dugaan motif sementara belum bisa kita jelaskan secara lugas karena kita masih dalam tahap penyelidikan. Dalam arti kita masih membuat terangnya suatu tindak pidana ini, bagaimana tindak pidana bisa terjadi maupun pihak-pihak yang terkait. Selain menunggu hasil autopsi jasad korban, polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan beserta motifnya, apa murni perampokan atau dendam. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi. Gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah di perairan pada tanggal 4 sampai 7 Januari 2026. Fenomena ini disebabkan pola angin yang bergerak di Indonesia. BMKG menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot. Sedangkan di wilayah selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut. Kondisi ini menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter di beberapa wilayah dan beresiko terhadap keselamatan pelayaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terutama bagi yang beraktivitas dengan moda perahu dan kapal. Pemirsa, seorang wanita meninggal dunia usai melahirkan di kapal KM Pelome yang berlayar dari Pelabuhan Buton, Riau menuju Batam. Korban meninggal dunia di rumah sakit sementara sang buah hati selamat.